Saya berharap kalian tetap sehat ya. Karena pada hari ini kita kembali lagi ya, di minggu ketiga kita akan membahas mengenai pelajaran bahasa Indonesia. Nah, untuk kalian tetap semangat, tetap kuat dan tetap sehat ya. Karena segala sesuatunya akan berjalan dengan baik ketika kita tetap sehat. Oke? Baik anak-anak, jumpa kembali bersama saya, Ibu Tuturan Liana Sinaga, dalam pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 3 SD Metodis Lubuk Pakam. Nah, saat ini kita masih membahas mengenai tema 1, namun dalam pembelajaran subtema 3 mengenai pertumbuhan hewan. Nah, dalam pembelajaran 1 pembelajaran bahasa Indonesia, kita akan membahas mengenai makna kata dan istilah dalam teks bacaan. Nah, kita akan membahas satu-satu apa itu makna kata dan apa itu istilah. Baik, perhatikan ya. Nah, makna adalah arti atau maksud dari suatu kata. Ya, makna adalah arti atau maksud dari suatu kata. Jadi kalau kita berkata-kata, kalau kita mengungkapkan kata, itu pasti ada maksud, ada arti dari suatu kata tersebut. Oke? Nah, berikut contoh yang saya berikan. Ada 4 contoh yang perlu kalian perhatikan di sini. Ya, contoh makna katanya. Oke? Ada kata rumah. Makna katanya adalah tempat tinggal. Ya. Tempat tinggal, baik rumah bisa dikatakan tempat tinggal untuk manusia, juga tempat tinggal untuk hewan. Ya. Nah, jadi rumah adalah makna kata dari tempat tinggal. Nah, contoh yang kedua adalah rumah makan. Di sini ada 2 kata, ada kata rumah dan ada makan. Yang digabungkan menjadi rumah makan, menjadi satu kata. Yang memiliki makna katanya adalah tempat orang makan atau tempat orang dapat membeli makan atau membeli makanan. Nah, biasanya sering sekali bukan rumah makan yang kita kenal tetapi restoran. Ya. Oke. Nah, baik. Jadi rumah makan ini tempat orang makan atau tempat orang membeli makanan atau membeli makan. Baik, paham? Paham ya anak ya? Nah, yang ketiga, contohnya di sini adalah lari. Lari makna katanya adalah melangkah dengan kecepatan tinggi. Ya, melangkah dengan kecepatan tinggi. Kenapa kecepatan tinggi, Bu? Karena kalau berjalan, dia tidak menggunakan kecepatan tinggi. Ya, berjalan hanya perlahan-lahan saja. Ya, tapi masih tetap memakai kaki. Oke, paham ya anak-anak ya? Nah, contoh yang keempat makna katanya adalah di sini ada satu kata yaitu mandi. Mandi sering sekali kita lakukan. Ya, dalam satu hari biasanya ada yang mandi 2 kali atau 3 kali atau bahkan 4 kali. Benar nggak? Nah, jadi makna kata mandi di sini adalah membersihkan tubuh dengan apa? Dengan air dan sabun. Ya, mandi makna katanya adalah membersihkan tubuh dengan air dan sabun. Nah, anak-anak, ya, inilah 4 kata yang memiliki makna kata, yang memiliki arti kata, yang memiliki maksud kata, yang selalu kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari atau kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke? Nah, itulah dia ya 4 contoh yang saya berikan kepada kalian ya. Ada 4 contoh yang saya berikan kepada kalian mengenai makna. Ya, makna kata. Oke? Nah, selanjutnya kita akan membahas apa itu istilah. Ya? Kita akan membahas apa itu istilah. Istilah adalah bahasa yang digunakan secara umum. Kenapa secara umum, Bu? Karena biasanya bahasa
Indonesia banyak sekali menggunakan istilah-istilah dalam bahasanya. Oke, kita sering sekali menggunakan istilah-istilah. Nah, di sini juga ada contoh-contoh istilah-istilah yang saya berikan kepada kalian. Ya, contoh yang paling sederhana. Oke. Nah, istilah dari tahanan adalah narapidana. Baik, tahanan itu apa, Bu? Ya, tahanan itu adalah ya orang yang melakukan kejahatan, ya. Orang yang melakukan kejahatan baik itu mencuri, merampok, atau melakukan kejahatan atau tindak kriminal, dan sehingga narapidana atau tahanan ini dibawa ke penjara. Oke, dibawa ke penjara. Ya, jadi orang yang melakukan kejahatan itu ketika sudah masuk ke dalam penjara, dia disebut yang namanya tahanan atau narapidana. Oke. Nah, contoh istilah yang kedua adalah antik. Yang dimaksud antik apa, Bu? Yang dimaksud antik adalah kuno. Nah, maksudnya apa, Bu? Nah, biasanya kita pasti atau ayah ibumu pasti memiliki barang-barang antik. Atau biasanya kita bisa temukan barang-barang antik ini di museum. Pernah ke museum tidak, Nak? Nah, kalau tidak nanti selesai pandemi corona ini silakan ajak bapak ibumu untuk pergi ke museum supaya kalian bisa mengerti ya mana itu barang-barang antik atau barang-barang kuno. Biasanya barang-barang antik yang disebut barang-barang antik atau barang-barang kuno ini adalah barang-barang yang sudah lama tidak terpakai dan masih memiliki nilai-nilai sejarah atau ketika dijual itu harganya sangat mahal ya. Atau kalian bisa mencari atau kalian searching di Google dari internet apa itu barang-barang antik dan apa itu barang-barang kuno. Oke? Nah, selanjutnya, contoh istilah yang selanjutnya, yang ketiga adalah keadilan. Maksudnya keadilan di situ adalah sifat yang adil. Saya berikan contoh di sini. Nah, contohnya adalah ketika kamu punya adik dan mama kamu baru pulang dari pasar. Ya, mamamu membeli kue untuk kalian. Nah, ketika pulang dari pasar, mamamu membeli kue. Nah, kue tersebut diberikan kepada kamu satu dan satu lagi diberikan kepada adikmu. Jadi maksudnya adil adalah sama rata. Ketika kamu mendapat satu, adikmu harus juga mendapat satu. Nah, itu yang namanya adil. Oke, jadi tidak berat sebelah. Oke, paham ya anak-anak? Nah, yang keempat adalah ya, baik. Yang terakhir adalah saya ingin mengingatkan kalian ya. Untuk hari Kamis kita akan mengadakan PH. Apa itu PH? PH adalah penilaian harian bahasa Indonesia ya. Materinya atau bahan PH-nya bisa kalian baca-baca catatan kalian dari subtema 2 ya dalam tema 1. Ya, di situ belajar mengenai tanda baca. Ya, silahkan kalian kerjakan baik-baik ya mengenai tanda baca dan kosakata juga. Oke, silahkan kalian pelajari baik-baik ya. Materi atau bahan PH kalian nanti dari situ saya ambil. Oke? Paham ya anak-anak? Nah, akhir kata untuk kalian saya ucapkan terima kasih. Kalian telah mendengarkan penjelasan dari saya dan sampai jumpa di materi selanjutnya. Untuk kalian, terima kasih semuanya. Dadah. Hai anak-anak, sudah paham ya melalui video dan materi-materi yang sudah saya berikan kepada kalian? Kalau sudah paham, silakan pelajari kembali untuk bisa melanjutkan materi kita yang selanjutnya.
Terima kasih.